Tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh-tumbuh kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran, itulah kerajaan. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku. Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah, tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Yang menyebarkan berita bohong itu Anda, Roy. Wonosegoro itu bukan desa, tapi kecamatan. Nah, tempat KKN-nya Pak Jokowi itu ada di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, yang ada di Boyolali. Dari sini aja Anda sudah salah kok. Lalu tadi Roy Suryo menyebut kalau desa tempat KKN Pak Jokowi itu baru berdiri tahun 2007. Padahal Sekdesnya menyebut Desa Ketoyan Wonosegoro sudah sejak 1954. Jadi apa yang dikabarkan Roy Suryo inilah yang menyesatkan. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Jadi wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro. Apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Bukan desa baru itu? Nggak tahu Pak, mungkin apa maksudnya? Pemekaran mungkin Pak. Pemekaran atau apa? Pemekaran wilayah kecamatan tadi Pak. Oh. Artinya di sini 18 desa. 18 desa. Pak Kasmujo, ini dari bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si maling panci. Ternyata tidak hanya Rismon ya yang meragukan lokasi KKN Jokowi di Wonosegoro ya, yang katanya fiktif, tapi juga si Roy Panci mengatakan hal yang sama. Ya, katanya desa lokasi KKN Jokowi baru berdiri tahun 2000-an ya, bahkan 2000-annya 2007 begitu, 2007-an gitu. Ya kan, berarti masih baru itu desa. Ahli telematika kok koplak gini ya, katanya banyak netizen ya di beberapa media sosial. Saya kok sepakat ya. Selain itu juga ada seseorang yang mengaku dari Makassar teman-teman ya, menyatakan bahwa saat ini telah tumbuh kerajaan Allah katanya. Saya mau ketawa tapi nggak tega gitu loh. Loh mau ketawa Bang? Iya, keceplosan. Karena saya nggak mengerti, saya bukan menertawakan terkait kepercayaan tentang tumbuhnya kerajaan Allah. Tidak, sekali lagi ya, saya cuma ketawa gitu loh. Maksudnya, gimana ceritanya kerajaan Allah itu yang seperti apa dan tumbuhnya itu ciri-cirinya apa? Itulah yang membuat saya ketawa, karena saya nggak ngerti gitu. Dan ini orang menyampaikannya di samping si tompel teman-teman ya. Jadi saya nggak usah terlalu banyak menelaah apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Langsung aja saya sambil ngelus dada. Pantas saja gitu loh. Ternyata sefrekuensi sama tompel. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami ini singkat saja dari Makassar atau Makassar Al-Makassari. Tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh-tumbuh kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran, itulah kerajaanku. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku.
Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah. Tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai Presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto, berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar itu tergantung siapa yang pembisiknya. Sekalipun orang benar, kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tetapi urusan pribadi. Jadi kami mungkin lewat Mbah Lawak tumbuh kerajaan Allah. Ini bukan saya loh teman-teman ya yang menulis ya. Jadi ada netizen yang menulis bahwa Mbah ini yang mengaku dari Makassar tidak menurunkan, mengurangi sedikit pun hormat saya kepada masyarakat Makassar, kepada suku Makassar ya kan. Tetapi memang pernyataan mbah-mbah yang satu ini yang membawa-bawa nama Makassar, Al-Makassari, itu membuat saya bingung. Saya tidak mengerti. Mungkin yang mengerti hanya dua orang di sampingnya. Pertama adalah si Tompel dan kedua adalah bapak-bapak yang pakai baju merah marun pakai kacamata. Selain itu mungkin nggak ada yang mengerti. Lanjut. Dan hari ini juga Bang Rizwan dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Yang menyebarkan berita bohong itu Anda, Roy. Wonosegoro itu bukan desa, tapi kecamatan. Nah, tempat KKN-nya Pak Jokowi itu ada di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, yang ada di Boyolali. Dari sini aja Anda sudah salah kok. Lalu tadi Roy Suryo menyebut kalau desa tempat KKN Pak Jokowi itu baru berdiri tahun 2007. Padahal Sekdesnya menyebut Desa Ketoyan Wonosegoro sudah sejak 1954. Jadi apa yang dikabarkan Roy Suryo inilah yang menyesatkan. Lalu nanti ujung-ujungnya Roy Suryo ngomong gini, ya yang saya sebutkan Desa Wonosegoro bukan Desa Ketoyan. Mungkin saja saya salah sebut atau saya salah info. Kan info bisa saja salah. Roy, kamu itu emang hobinya menggiring opini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jegigis. Nah, gimana menurut teman-teman? Apa yang disampaikan oleh Mas Jegigis barusan? Saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jegigis daripada apa yang disampaikan oleh si tukang panci, ya kan? Tukang panci apa maling, Bang? Ya itulah. Daripada channel saya kena teguran lagi, ya kan? Gak ngerti saya pokoknya ya. YouTube ini, ya kan? Jadi ketika ada orang mencaci maki misalnya menghina Pak Jokowi, nah itu nggak apa-apa gitu loh, videonya lancar-lancar aja gitu loh, termasuk si itu ya kan si presenter itu loh yang katanya itu membuat puisi anjing kurap ya kan, puisinya aman gitu loh, tetapi yang mereaction, yang menampilkan video itu kena peringatan gitu loh. Saya nggak ngerti gimana ceritanya gitu. Nggak ngerti. Lanjut. Jokowi pernah ada di daerah tersebut. Dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Invalid. Ya, cara mendapatkan ijazah itu pasti tidak benar. Terus apa yang kita dapatkan di Kecamatan Wonosegoro, ya, di Desa Ketoyan, Kabupaten Boyolali, bahwa tidak ada dokumen tertulis apapun. Tidak ada dokumentasi foto, tidak ada apapun, hanya katanya-katanya.
Ya, bu kepala desa yang ada di situ pun katanya saat itu tidak menjabat, yang menjabat adalah ayahandanya yang sudah almarhum. Jadi kalau ketika kita tanyakan dokumentasi tentang hal itu pun tidak tahu. Dan beliau pun kepala desa yang merupakan anak dari kepala desa sebelumnya itu tidak mengenal, padahal usianya sebaya. Nah ini yang sangat janggal gitu loh. Jadi tidak ada, makanya kita tanyakan dari mana kesimpulan dari Dirtipidum. Sekdes Wonosegoro bantah keras klaim Rismon Sianipar. Lokasi KKN Jokowi berdiri sejak 1954, menyesatkan. Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Tovan Bangkit Sanjaya, secara tegas membantah pernyataan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada awal 2000-an. Pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Pernyataan Rismon sebelumnya dilontarkan dalam konteks keraguannya terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dan kegiatan kuliah kerja nyata KKN yang disebut-sebut berlangsung di Kecamatan Wonosegoro. Dia bahkan sempat meninjau langsung wilayah tersebut untuk mencari bukti yang menguatkan dugaannya bahwa lokasi KKN tersebut fiktif. Namun, berdasarkan penelusuran tribunsolo.com, Presiden Jokowi diketahui benar pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Menanggapi klaim Rismon, Sekdes Tovan Bangkit Sanjaya menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik sekretaris desa, dan perangkat lain, jelas Tovan kepada awak media, Jumat 13/6. Sambil memperlihatkan buku catatan desa, Tovan menyebut bahwa pada tanggal 13 September tahun 1954, telah diterbitkan surat keputusan SK Bupati yang mengesahkan jabatan lurah, Jentu Abdul Wahab. Dalam buku ini tertulis lengkap, ada 1 lurah, 1 carik, dan 3 kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun. Ini bukti sahih bahwa pemerintahan desa sudah berjalan sejak dulu, tegasnya. Tak hanya 1 dokumen, Tovan juga menunjukkan buku Later C serta buku-buku lawas lain yang memperkuat keberadaan administratif Desa Ketoyan sebelum era reformasi. Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada, katanya. Tovan menilai klaim yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000-an sebagai pernyataan yang keliru dan tidak berdasar. Kalau ada statement yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan, tandasnya. Iya, jadi saya sepakat dengan Rismon Bang, ya enggak lah, mana ada saya sepakat dengan si Rismon, sepakat dengan si Roy misalnya, ya enggak lah, ya mana mungkin lah saya sepakat dengan orang-orang sengklek macam kayak gitu, ya enggak kan, iyalah, saya sepakat dengan komentar beberapa netizen di media sosial, juga di konten-konten kami sebelumnya, ya kan, banyak kan netizen yang berkomentar itu mengatakan gitu loh, bahwa kayaknya yang saat ini itu perlu diteliti, itu bukan ijazahnya Pak Jokowi, tetapi otaknya si Rismon, ya kan? Oleh karena itu, netizen itu meminta agar si Roy Panji itu meneliti otaknya si Rismon. Jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan otaknya palsu gitu. Makanya berpikirnya terbalik-balik gitu loh, ya kan? Gimana gitu loh, baru berkunjung ke Desa Ketoyan sekali, sudah langsung mengklaim bahwa lokasi Jokowi KKN fiktif. Dari mana ceritanya? Penelitian saja itu memakan waktu berbulan-bulan, apalagi sebuah investigasi, ya kan? Crime investigation ibaratnya, investigasi kriminal itu panjang sekali. Ya bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun gitu loh. Lah ini baru datang ke sebuah desa bernama Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, langsung mengklaim bahwa KKN Jokowi fiktif, desanya baru ada tahun 2000-an. Gimana ceritanya gitu loh. Hanya orang-orang dengan otak palsu, ya kan, yang berpikir seperti itu. Makanya ya,
ahli telenovela ya kan, ahli telematika abal-abal ya. Itu teliti tuh si ahli digital forensik abal-abal itu otaknya. Beneran otak manusia apa enggak? Jangan-jangan otaknya otak onta. Lanjut. Solo Video. Abangnya bupati itu memberikan satu lokasi di kecamatan, berarti semua kecamatan itu dong desa itu dia KKN kan? Saya kurang tahu. Ya, misalnya kalau bilang di kecamatan, harusnya saya itu di desa Nangka, desa Setan apa itu? Apakah desa apa saja? Jadi saya rasa itu kayaknya gimana di reskrim itu mengatakan reskrim itu membuat pengumuman itu di desa Wonosegoro itu memang betul-betul satu kecamatan itu. Atau jangan-jangan ada desa yang namanya Wonosegoro juga? Ada Pak. Desa Wonosegoro, kecamatan. Kalau dari Dirtipidum, kecamatan. Ini biar jelaskan. Artinya kan di Barreskrim itu tidak menunjukkan nama desanya, Pak. Jadi saya kadang, karena saya juga di kampung saya ada begitu, Pak, di Sumatera Utara, nama kecamatan dan nama desanya sama. Jadi jangan-jangan waktu itu tahun 1985, 83 ya, itulah kira-kira tahun itu. Mungkin ada juga desa namanya Wonosegoro, Pak. Oh, ada. Sampai sekarang masih ada, Pak. Desanya Daerah mana? Oh, itu. Makanya Wonosegoro kecamatan Wonosegoro. Pak di Pak, satu pertanyaan dong. Pak, di internet itu ada pendirian desa-desa, pendirian tiap desa. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro. Apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Dibuat desa baru itu? Nggak tahu, Pak. Mungkin apa maksudnya? Pemekaran atau apa? Pemekaran wilayah kecamatan tadi, Bang. Oh. Artinya di sini 18 desa, 18 desa dipecah jadi 2 kecamatan. 2 kecamatan. Dijadikan di kecamatan Perarukan di Wonosegoro desa. Kita kan jadi 8 desa. 8 desa itu kita menerima dari pecahan kecamatan pengungsi itu 3 desa. Masuk sini gitu. Jadi kita jadi sekarang di 11 desa. Oh, jadi nggak ada berkas, Pak, apa namanya KKN tahun 83 itu yang tersisa di sini. Kan kalau saya dulu KKN, Pak. Kalau tahun segitu kayak kurang tahu ya, Bang. Jadi maksudnya arsip gitu. Arsip, Pak. Tentang KKN sekitar tahun itu. Saya kan KKN di Wonosobo, Kecamatan Kepil, itu pertama datang ya ke kantor kecamatan, Pak. Iya, betul. Baru setelah itu disebar ke desa-desa. Nah, saya yakin pihak UGM pertama berkoordinasi dengan camat setempat. Tentu koordinasi itu ada tulis-menulis. Baru setelah itu mereka sebar ke camat lah yang bertugas untuk mendistribusikan para mahasiswa tersebut. Memang nggak ada tertinggal arsip dulu. Saya belum tahu. Itu arsip yang dulu di mana saya nggak tahu ya. Kalau ada gudangnya biar kami bantu nyari, Pak. Makanya saya matur. Dulu sempat kita pindah kantor. Oh. Iya, makanya ini gedung baru dan arsip-arsip yang lalu saya juga nggak tahu di mana. Atau gini, Pak, seandainya ada arsip-arsip semacam itu yang ditandatangani oleh kecamatan untuk menyebarkan mahasiswa ke desa, apakah itu dilaporkan ke bupati? Saya kurang tahu. Enggak, yang sekarang. Yang Bapak tadi mengatakan ada menerima dari Solo, universitas apa itu tadi, sampai di Semarang ada. Nah, kalau Bapak kemarin mengadakan KKN di sini, saya bisa mengadakan ya. Pokoknya ada menyelenggarakan KKN di sini, universitas itu, arsip yang Bapak tanda tangan itu ditembuskan ke bupati tidak? Tidak, saya tidak kirim ke bupati. Oh, jadi saya menerima. Cukup sampai camat saja ya? Saya yang menerima dari kampus ke sini sosialisasi, ada surat, KKN. Hanya itu yang kemarin saya. Misalnya mungkin dari desa. Biasanya dari pihak kampus sendiri yang nembus itu tidak? Betul ke kabupaten. Oh. Jadi dulu saya arsip KKN yang tertua yang ditemukan ya itu tahun berapa? Yang tertua KKN yang daftar masuk arsip. Yang kayaknya masuk sini yang pernah yang temukan. Mohon maaf ya, saya kesulitan. Betul, mungkin pertanyaannya gini, Pak. Tadi kan Bapak bilang ada perpindahan gedung dari Seberang ke sini. Itu di tahun berapa? Itu sebenarnya bukan seberang, Mas. Itu cuma depan. Kemarin dulu, karena saya juga belum masuk sini ya. Jadi kan katanya dulu yang lama itu di depan. Kan itu gedungnya. Terus dibangun dibesarkan ini di belakang. Dulu aja. Itu aja dari depan situ. Terus dipindah ke sini. Oh, jadi bukan pindah kanan? Oh, enggak. Masuk kanannya ini aja ya? Satu lokasi. Satu pertanyaan, Pak. Pak Jokowi kan presiden 10 periode. 10 tahun. 10 tahun. 50 tahun.
tahun, Pak. Kalau benar KKN di Kecamatan Wonosegoro ini atau salah satu desa di Kecamatan Wonosegoro ini, apakah tidak ada kebanggaan selama ini? Wah, itu adalah mahasiswa kami yang pernah KKN di Wonosegoro. Nggak ada dari para sepuh-sepuh di sini, Pak, bincang-bincang seperti itu. Atau Bapak nggak pernah dengar misalnya orang-orang tua dulu itu mahasiswa yang pernah KKN di sini gitu, Pak? Itu mohon maaf, saya kurang nggak dengar ya. Tadi saya juga terus kaget, Mas Rondi matur seperti itu kan, saya juga bingung kan, ini ngerti. Harusnya kan Pak, kalau Iya, saya menyaksikan video barusan teman-teman ya, itu gimana ya? Saya kok tidak melihat ya seseorang yang sedang bertanya, tetapi seseorang yang sedang menginterogasi. Jadi benar juga apa yang disampaikan salah satu mantan sahabat, gitu, mantan teman lah gitu ya, si Roy Panci pada saat masih aktif sebagai seorang politikus ya di partai biru itu, ya kan? Kan temannya Panci kan ada yang mengatakan gitu loh, Anda ini seolah-olah memacai diri sebagai seorang investigator gitu loh, investigasi. Ya kan, kok investigasi apa penyidik ya, seolah-olah memacai diri Anda sebagai seorang penyidik begitu. Nah, macak sebagai seorang penyidik itu dianggap sebagai sebuah pidana gitu loh, ya kan? Dan ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara. Nah, itulah yang juga saya rasakan ketika melihat video barusan, ketika ada 3 orang yang datang atau mungkin lebih gitu ya, datang ke kecamatan Wonosegoro dan bertanya ya kepada Pak Bucamatnya atau Pak Camatnya tadi, ya kan? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejar dan seolah-olah ini orang bertindak sebagai seorang penyidik. Nah, ini ada ancaman hukumannya 6 tahun loh. Aduh. Lanjut. Kenalkan Pak, saya Rismon Zianipar, Pak. Rismon Zianipar, Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Tidak bisa. Oh. Sebentar aja Pak. Oh bentar Pak. Maaf. Pak Kasmujo, ini dari bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Kurang ajar. Apanya Bang yang kurang ajar itu tadi loh. Backsound di bagian depan tadi itu loh. Perkenalkan Pak, saya si krisis moneter pret katanya. Saya si krisis moneter Pak pret katanya. Ini harus dicari ini ya, netizen yang mengedit video ini dan memberikan backsound itu. Itu penghinaan itu namanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Lanjut. Mau kemana? Loh, kalau skripsi jelas 99,9% kami sudah pegang itu preliminary evidence. Kok ono ya wong modele kaya Roy Suryo sing cangkeme iku blakrak gak karu-karuan iki. Dhisik iku kok iso lulus teko UGM piye to kok iso nglulusne wong modele kaya ngene iki. Dan Roy Suryo iki jane dilairno karo mamae iki liwat endi? Ya. Nek normale kan ya liwat konoan. Ya, dadi manusia normal. Jangan-jangan metune teko mburi wong iki. Lambene lecek temen. Luang sameram nek kon nuduh. Skripsinya Jokowi itu 99,9% sudah saya pegang. Itu palsu. Palsu diasmu. Saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan teman-temannya di bagian tengah. Menggunakan bahasa Jawa, tetapi saya berharap teman-teman tetap mengerti apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Yaitu netizen barusan mempertanyakan, ya kan? Kok bisa ini orang lulus UGM?
Nah, ini yang perlu juga dilacak gitu loh ke UGM. Apakah benar dia pernah menempuh pendidikan di UGM? Oh benar Bang, ya. Apakah benar dia mengerjakan skripsi? Benar Bang, dilihat dulu dia ujian skripsinya bagaimana. Jangan-jangan dia nyogok dosen penguji gitu loh. Hah? Ya kan, koplaknya macam kayak gitu tapi lulus. Bukan hanya saya, netizen yang lain pun juga mempertanyakan ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.